ya kita juga banyak melakukan hal-hal yang salah dalam pengucapan. Mungkin ya bisa dimengerti karena dialek. Ya, Bang? Ya. Kalau orang kita Tapanuli, kita nih dari Medan, kadang-kadang huruf E kita tuh banyak E yang kuat, yang pakai koma di atasnya, bukan E yang lama. Iya. Jadi kalau kita bilang beca, bukan beca. Iya. Nah, kan begitu. Nah, jadi susah. Ada lagi kalau orang bilang dari Jawa Barat, susah orang bilang F, bilangnya P. Iya. Z juga susah. Izhari itu izhari. Harusnya nama aku izhari. Iya. Jadi begini. Ada kan kita selalu diceritakan tentang orang Tapanuli yang baru datang tembak langsung istilahnya dari Siboga atau dari mana langsung ke Jakarta. Nah, dia bekerja sebagai connect bus karena belum bisa jadi supir, belum apa. Maka dia nanti bilang, ayo tebet. Kasih tahu, bukan tebet, tebet. Hah? Tebet, bukan tebet. Macam mana kau? Oh ya, oke. Tebet. Sampai di Menteng, menteng katanya. Kau itu Menteng. Macam mana ini? Tadi aku bilang tebet, kamu bilang tebet. Sekarang aku bilang menteng, kamu bilang Menteng. Susah kali kalian di Jakarta ini. Betul. Itulah jadi dia. Memang Jadi banyak kesalahan. Aku dalam pertemuan kita kali ini, aku pilih hanya baru dua ayat yang pendek. Yang tadi satu itu ya. Penggalan. Yang tadi satu, wa anzalnal hadid, dan telah kami turunkan besi. Nah, yang satu ini surat ke-89. Judulnya itu Al-Fajar. Surat Fajar. Fajar menyingsing lah. Sampai dibikin lagu Fajar menyingsing dan lain sebagainya. Lagu anak-anak itu ya? Ini surat ke-89. Ayat ke-7. Sangat singkat ayatnya. Ini yang menarik, Bung Ishari. Ya. Ayat-ayat yang dahsyat ini singkat-singkat. 3-4 kata begitu. Nah, ini dari ayat ke-7 dari surat ke-89 Al-Fajar, ayat ke-7 ini berbunyi Irama Dzatil Imad. Irama Dzatil Imad. Nggak tahu apakah irama ini asal usul bahasa Indonesia kan ada irama. Iramanya begini. Apakah itu dari bahasa Arab atau tidak? Apakah ini dari kata irama ini ya? Irama Dzatil Imad. Saya tidak tahu apakah perkataan irama ini dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Arab ini. Artinya atau tafsirnya, Irama Dzatil Imad, kata H.B. Yasin adalah dari kota Iram, yang mempunyai bangunan tinggi. Irama Dzatil Imad. Ini kota yang punya bangunan tinggi. Jelas ya, sampai di situ jelas. Ya. Yaitu kaum Iram, ini bangsa Iram, yang punya kota bangunannya tinggi. Nah, Iram ini adalah kota yang terdapat banyak tiang-tiang panjangnya, tinggi-tinggi. Yang biarpun demikian ternyata tidak pernah diketahui atau dikenal oleh manusia. Ini menarik sekali. Bahkan oleh para sejarawan. Pokoknya, bagi manusia selama sekitar 2000 tahun ini, yang namanya Iram sama sekali tidak mereka ketahui. Apa itu Iram tidak ada. Tapi ada di dalam Al-Quran. Iram Dzatil Imad. Kok ada di dalam Quran? Ditakdirkan Tuhan. Nah, di sini takdir itu. Ditakdirkan Allah SWT. Dalam tahun 1970-an, entah bagaimana seseorang sedang menggali-gali, tergalinya batu. Kok dia gali terus? Lah, ini bukan hanya batu biasa. Ini nampaknya puing-puing dari kota yang pernah ada, kemudian tertimbun pasir selama ribuan tahun. Nampaknya makanya ini menariknya begini. Dalam tahun 1970-an ditemukan ini, tahun 1970-an ya ditemukan. Menariknya dalam edisi bulan Desember tahun 1978, majalah masyhur The National Geographic, Isari tentu pernah lihat tuh, itu
majalah yang paling hebat itu, dia kemana-mana, itu fotografinya, tulisannya bagus-bagus. Nah, dalam edisi bulan Desember, itu majalah yang paling aku suka. dalam Sampai tasku pun National Geographic. National Geographic, betul. Nah, itu dalam edisi Desember 1978, majalah The National Geographic memuat tulisan menarik yang menyebutkan bahwa dalam tahun 1973, sebuah kota bernama Elba ditemukan dalam timbunan pasir dan atau tanah di kawasan Suriah. Kota Elba itu kemudian diketahui telah berusia 43 abad, 1.300 tahun. 43 abad. Lebih 2 kali usia manusia sejak kalender pertama, tahun 0 kata orang kita. Begitu kira-kira. Nah, yang terpenting dari pertemuan ini adalah kenyataan bahwa para arkeolog menemukan sebuah perpustakaan. Di dalam penggalian itu mereka menemukan perpustakaan di kota Elba. Satu ruangan perpustakaan. Iya, ada perpustakaan dan banyak tablet-tablet istilahnya. Tulisan-tulisan ya. Iya. Dan dalam daftar kota-kota yang pernah menjalin hubungan dagang dengan Elba terdapat nama kota Iram. 4.300 tahun yang lalu. Yang sampai tahun 2000 belum dikenal orang. Sampai tahun 1950 belum dikenal. Bahkan baru dalam tahun 1973 ditemukan. Jadi sudah ribuan tahun tidak diketahui manusia bahwa ada kota bernama Elba, dan di dalam kota itu, di kota Elba itu masih ada peninggalan perpustakaan di mana terdapat catatan-catatan bahwa Elba ini yang usianya sudah 43 abad pernah punya jalinan hubungan dagang dengan sebuah kota bernama Iram. Jadi payah kita membayangkan bahwa Rasulullah SAW telah mengetahui tentang kota-kota kuno ini yang tertimbun pasir ketika beliau masih hidup, ya kira-kira 1.400 tahun yang lalu ketika masih hidup. Ini kota-kota ini masih tertimbun pasir, tidak diketahui keberadaannya oleh manusia. Jadi ketika menerima wahyi berkenaan dengan kota Iram ini, rasanya tidak, apakah beliau tidak menanyakan kepada Jibril, Jibril di mana ini kota Iram ini? Nanti kalau disampaikan kepada masyarakat. Itu pertanyaan dari tadi. Gimana nih kota Iram? Itu dia. Bahwa rupanya pernah ada hubungan dengan kota Elba, dicatat oleh kota Elba. Di mana pula Elba itu kan? Ya, itu di dekat Suriah. Kota yang di dekat Suriah. Kalau sekarang masih eksis atau sudah extinct? Sampai sekarang ada. Maka ditulis di The National Geographic. Jadi bahwa Rasulullah tidak pernah mengetahui ya, zaman itu kan terbatas segala-galanya, tidak ada Google, tidak ada apa. Dari mana Rasulullah tahu? Tapi kan ini kan bukan Rasulullah yang menciptakan. Kepercayaan kita, keyakinan kita, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui tentang segalanya. Jadi dibayangkan bahwa di dalam ayat itu ada disebutkan Iram Dzatil Imad. Ini kota bernama Iram yang banyak gedung-gedung tingginya, tertimbun oleh pasir, kan banyak begitu. Kan kita sering melihat sekarang di Mesir, terus dilakukan penggalian oleh para arkeolog. Bahkan momen Tutankhamen pun dibongkar orang. Ini kan karena seorang ibu yang arif lagi bijaksana dikatakan akan menasihati anak perempuannya agar kalau mau menikah carilah suami yang ahli purbakala. Kenapa, Bu? Karena semakin tua kau, semakin berminat dia. Ahli purbakala itu memang begitu. Jadi banyak ya hal-hal begitu. Ini dua nanti kita angkat dalam pertemuan berikutnya. Insya Allah kita angkat. Sedikit aku menuturkan juga pengalamanku. Ketika aku ke Beijing tahun 2019, ya aku kepingin melihat terakota. Bukan hanya tembok, terakota juga. Terakota, caranya. Terakota. Nah, kemudian di dalam perjalanan berikutnya, aku ke Maroko. Abang tahu, Maroko itu kan adalah di tepi lautan Atlantik. Ya, Atlantis lah kita katakan. Nah, ketika aku duduklah di pantai itu, ya di pantai itu,
begitu so fast, very fast dan lebar sekali lautan itu. Dia bukan laut, dia samudra Atlantik. Teringatlah aku cerita tentang kerajaan Atlantis yang katanya dia punya kebudayaan sudah lebih tinggi dari kita. Ya, tetapi dia terkubur oleh air bah sehingga di dalam laut yang dalam. Tidak ada orang yang bisa melihatnya atau belum bisa menyelam ke sana. Ya, karena tekanan air. Nah, aku ingat satu cerita yang mengatakan bahwa Atlantis, pada satu kerajaan Atlantis itu, yang pilar-pilarnya pastilah tinggi, bayangan aku, itu dia tahu tentang fate-nya, tentang nasibnya. Maka ketika dia tahu bahwa nasibnya itu akan musnah karena akan terkena air bah, mereka mengumpulkan orang-orang pintar dan ditaruh dalam pilar itu 12 orang di dalam satu kapal dan banyak kapal. 12 orang ini dikirim ke seluruh pelosok dunia. Nah, 12 ini adalah 2 orang-orang pintar. Di dalam itu ada ahli puisi, ahli sastra, ya, segala macam 12 disiplin ilmu. Nah, itulah yang menyebar kemana-mana sekarang, katanya. Jadi, ya kita tidak tahu kebenaran apa tidak, tetapi ketika aku memandang Atlantis, berbeda dengan orang lain mungkin memandang Atlantis. Aku melihat di dasar sana itu ada kebudayaan yang tinggi. Nah, jadi Bang, betul, itu pun kenapa kita bukan tahu-tahu gitu aja kan. Tidak seperti katakanlah Muhammad. Kita kan membaca, Bang. Nah, kita ada Google. Nah, waktu itu kan tak ada Google. Bisa dia bikin Iram itu. Luar biasa. Kalau aku Insya Allah melihat, begini, kita tadi Izhari menyebut tentang terakota. Apakah Izhari memperhatikan bahwa saya memperhatikan sampai lama saya, ya 2 jam barangkali di situ. Tidak ada 2 tentara itu yang wajahnya sama. Padahal mereka dibuat dengan tangan kan, dengan pahat. Dan itu ditemukan ketika petani mau menggali sumur. Di Zian itu, kota Zian. Aku ke sana tahun 2018. Betul. Ya, itu kedua kali, ketiga kali. Sebelumnya tahun 1990 sudah ke sana karena tugas ya dari Radio Australia pada waktu itu. Aku 2019, Pak. Nah, itu aku tahun 1990 sudah ke sana. Kemudian yang terakhir tahun 2018. Akhirnya aku melihat itu. Aku jadi takjub. Ini bagaimana manusia dibikin macam-macam raksasa tuh. Tentara terakota itu dibesar-besarkan macam raksasa. Itu kan dalam keyakinan Konghucu, ya, aliran Konghucu disebutkan bahwa kalau sekarang ini kita lihat kan, kalau ada seorang Tionghoa yang meninggal itu nanti kan dikirimin tuh rumah, uang dibakar. Iya, Bang. Untuk apa yang di sana? Bekalnya di sana. Untuk di sana kan. Itu menimbulkan masalah juga di Taiwan, katanya menimbulkan polusi yang karena pembakaran dari kertas-kertas. Nah, ini kaisar ini dia mengaku kalau dia mati dia perlu pengawal di atas sana. Waktu itu belum bisa dibikin dari kertas. Meskipun itu yang menciptakan kertas itu adalah Tiongkok. Betul. Tiongkok menciptakan kertas, dibawalah ke barat sampai ke tangan Arab, maka sampai ke Indonesia. Kertas itu dari bahasa Arab al-qartas. Kartas itu jadi kertas di kita. Jadi bahasa kita ini juga serap. Nah, ini bagaimana mungkin bahwa seorang kaisar bisa memerintahkan berapa ratus seniman ahli pahat untuk membuat terakota itu, karena yang tahun 2018 pun masih baru sebagian yang termasuk tergali. Kereta kudanya, Bang, kereta kencananya termasuk kudanya, Bang. Itu dia. Jadi insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang tadi Izhari menyebutkan Atlantis. Ini ada satu dalam Al-Quran tapi tidak disebutkan lautan Atlantik. Tapi nanti akan kita jelaskan bahwa yang dimaksudkan itu adalah lautan Atlantik. Dan tidak bisa dibantah ini, kenyataan ini. Ini dalam Quran ada. Dan satu lagi kita akan bicara mengenai pegunungan di Cina. Jadi karena tadi untung Izhari sebut mengenai terakota dan kemudian Atlantis, saya dapat bahan ini masukan
Oke, lain kali berikutnya kita bicara. Penggunaan Insya Cina yang Allah. mana yang abang maksud? Oh, itu tunggulah tanggal mainnya. Nah, sabar. Abang kan orang anak Medan, mana sabaran? Kita kan berangkat sabar. Sabirin. Ya, betul. Innallah ma'asabirin, katanya Ya. Tuhan bersama orang yang sabar. Ya, insya Allah kita akan bicara mengenai Lautan Atlantik, dan kita akan juga bicara satu lagi ayat mengenai pegunungan di Cina yang tidak masuk akal. Kalau Ya. manusia, kita sekarang manusia ini, kalau kita jujur, tidak masuk akal bahwa Al-Quran yang turun dalam jangka waktu sekitar 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, di zaman kuda gigit besi, kata orang kita, bisa mengandung ayat-ayat yang di abad ke-21 ini ternyata benar. Ya, itulah Bang. Ini susah. Kalau orang suka menyebutkan, oh ya di Perancis itu ada seorang tukang tenung, ahli tenung. Nah, ya. Ya, tapi itu dia secara umum. Ini spesifik. Dia spesifik. Yes, Al-Quran itu spesifik. Khas dia betul, mengatakan. Betul, Bang. Insya Allah. Kenapa? Itulah kata orang, aku juga merasakan itu, Bang. Bahwa Al-Quran itu kaya, ya, dengan makna, ya, sangat kaya dengan arti, ya, sampai orang yang menafsirkan saja ini bisa berbeda-beda. Ya, karena kalau sudah penafsiran, kan mungkin agak subjektif. Tetapi, maka kita perlu baca. Aku perlu baca antara Quran yang ini tafsirnya dengan yang tafsir si Abu Yasin atau yang lain lagi. Nah, dalam rangka pemahaman, Bang. Walaupun kita tahu, kita tidak bisa memahami sebenarnya. Kemampuan brain kita tidak sanggup untuk memahami semua tapi itu. begini, Zari, aku ini saking bodohnya, sehingga tafsir Al-Quran yang dibuat oleh TNI pun aku miliki. Ya. Banyak orang yang tidak tahu bahwa TNI juga menerbitkan tafsir. Sudah agak koyak-koyak ini. Ini dia. Al-Quran terjemah Indonesia ini oleh TNI. Gimana ini cari itu ya? Berapa orang yang tahu Al-Quran terjemah Indonesia? Bang, sebenarnya di belakang abang tuh harta karun itu, Bang. Harta karun itu. Iya. Kita tidak, alhamdulillah tidak kaya, tapi bersahabat dengan buku. Orang mengatakan buku itu tidak pun dibaca menjadi hiasan yang indah. Ya. Saya tahu kalau Isari setuju atau tidak. Enggak, Bang. Kadang-kadang aku punya buku di sini, Bang, misalnya tidak indah. Karena bukunya, abang bayangkanlah, buku tua yang mungkin orang nggak baca. Aku masih simpan, Bang. Iya. Coba. Ketut Tantri. Ini sudah kuning, Bang. Revolt in Paradise. Revolt in Paradise. Aku pernah sama-sama dia agak lama juga di London. Bang, ini udah kuning, udah busuk-busuk, tidak pantas menjadi hiasan meja. Tetapi aku suka di sini. Karena itu pengalaman seorang wanita yang berjalan di Bali, Ketut Tantri kan. Nanti luar biasa. Nah, tapi Bang, buku-buku begini ada batasnya. Ada batasnya. Setelah kita pahami, so what, gitu. Tetapi ketika kita membaca kitab suci, setelah semakin kita dalami, semakin kita jauh untuk mencapainya kedalaman. Jadi ini menggali sumur yang tak ada ujungnya. Kalau sumur itu digali tambah banyak airnya. Kalau Al-Quran ini makin digali makin hebat.